Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini kita lagi pegang ROG Zephyrus G15. Salah satu tipe laptop yang mungkin menurut kita paling pas buat kita content creator sekaligus buat gaming tipis-tipis. Dan mungkin juga buat kalian nih. Apa aja yang spesial dari laptop ini sampai kita bisa bilang kayak gitu? Untuk itu gue David dari Rekomentar dan ini review lengkap untuk ROG Zephyrus G15. ROG Zephyrus G15, laptop gaming 15 inci yang kalau lihat sekilas doang, mungkin banyak yang bakal bilang, ah laptop biasa ini, bukan buat gaming. Wajar, soalnya emang dari luar kelihatan agak polos aja, nggak banyak RGB nyala di mana-mana, ataupun dilakukan tajam di bodi yang biasa ada di laptop gaming. Sekilas juga, laptop ini kelihatan mirip sama ROG Zephyrus M16 yang udah pernah kita review sebelumnya. Tongkrongan dari luarnya mirip, tapi ada beberapa yang beda sih, paling keras dari prosesornya. Kalau Zephyrus G15 ini pakai AMD, sementara M16 didukung Intel. Nah, di review kali ini, mungkin kita bakal bandingin dikit-dikit juga sama M16 buat yang bingung mending pilih yang mana. Seri ROG Zephyrus ini emang ditujukan nggak cuma buat gamer, tapi juga power user lain, misalnya buat yang senang desain, ngedit konten, atau buat coding juga sabi. Jadi wajar aja nih, dari luar nggak terlalu kelihatan heboh, tapi dalamnya sadis nih. Untuk ROG Zephyrus G15 seri 2022 ini, ada beberapa varian. Dengan seluruhnya, udah diperkuat AMD Ryzen 6000 series. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat bagian luarnya dulu deh yang kelihatan. Desain bagian luar, bisa dibilang gak ada bedanya sih antara Zephyrus G15 sama M16 ini. Baik dari ukuran, sampai motif juga sama. Paling Zephyrus G15 ini sedikit lebih ringan aja. Buat laptop gaming 15 inci, dimensi kayak gini tergolong tipis dan ringan. Jadi cocok nih, buat kalian yang sering kerja mobile, tapi tetap perlu performa yang tanpa kompromi. Unit yang kita pegang, warna abu-abu gelap yang disebut Eclipse Grey. Dengan di cover layarnya, ada lubang-lubang prismatik yang bisa mantuin warna kayak pelangi kalau kena cahaya. Katanya ada 8.279 lubang. Silakanlah kalau mau itu manual. Gamingnya paling cuma kelihatan di pojokan yang ada logo ROG serta tulisan Republic of Gamer. Sementara bagian bawahnya didominasi pola lubang-lubang kecil kayak meses gini untuk lubang udara. Ada karet yang lumayan tebal juga, biar nggak gesekan langsung dengan meja. Serta ada lubang speaker di bawah. Tentunya laptop ini kudu bisa dibuka pakai satu jari ya. Dan kalau dibuka, kelihatan deh layar 15,6 incinya ini. Layarnya 15,6 inci dengan aspek rasio 16:9. Secara bezel juga udah tipis banget di kiri kanan. Di atasnya juga ada kamera, serta di bawah yang tebal dengan tulisan ROG Zephyrus. Walaupun nggak disebut pakai teknologi ROG Nebula Display ke saudaranya, secara spesifikasi sih sebenarnya mirip-mirip aja ya. Resolusi tinggi, udah QHD 1440p, kenceng juga dengan refresh rate layarnya 160 Hz dan respons time-nya 3 ms. Udah support MUX switch juga, yang bisa nampilin display pakai graphic card discrete tanpa lewat GPU integrated dulu. Warnanya juga akurat, dengan color gamut 100% DCI-P3, dan tentunya udah Pantone validated. Jadi mantep nih buat main game yang perlu refresh rate tinggi, ataupun game AAA yang visualnya aja gile. Buat ngedit konten juga akurat, apalagi buat nonton yang jelas udah mantep banget. Layar yang ini juga bisa ditekuk sampai 180 derajat berkat Excel Ergo Lift-nya ini. Jadi bisa direbahin nih, misalnya buat kerja bareng-bareng, atau kalau bukan yang gak terlalu ekstrim, tetap bisa ngetik dengan lebih ergonomis, karena keyboardnya ngangkat dikit. Kita ngaruh ke sistem pendingin juga, karena ningkatin aliran udara. Keyboardnya ini sebenarnya lebih pas buat laptop 14 inci, soalnya nggak ujung ke ujung dan nggak ada numpad juga, supaya bisa masukin Twitter di sampingnya, biar audionya makin yahut. Touch keyboardnya kerasa tactile dengan travel key 1,7 mm, supaya berasa feedbacknya terutama buat gaming. Kita seneng sih, soalnya lebih kerasa mantap buat sekedar ngetik pun. Ada backlight di keyboardnya, tapi cuma warna putih aja ya, nggak RGB. Kerasa polos banget sih. Cuma bisa pola statik, breathing, atau strobing gitu aja. Yang penting bantulah kalau kerja di tempat yang agak gelap. Ada 4 hotkey juga di atas yang bisa diatur-atur, serta tombol power yang bentuk segi 6. Di bawahnya lagi, ada touchpad yang lebar dan responsif. Mantap nih buat yang senang kerja tanpa perlu mouse. Untuk palm rest-nya juga kita lebih senang di sini, yang dari metal aja sesuai dengan bodinya. Bukan soft touch kayak di M16. Tapi ini personal aja sih. Bisa kalian cobain dulu deh, mana yang menurut kalian lebih PW. Nah, lanjut bagian dalamnya, performanya kayak gimana? ROG Zephyrus G15 ini udah pakai prosesor AMD Ryzen 6000 series,
Tepatnya Ryzen 7 6800HS, seri yang diperuntukkan buat laptop gaming yang tipis. Seri prosesor ini udah pakai arsitektur Zen 3 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer, dengan 8 core dan 16 thread, yang menurut AMD seri terbaru ini, selain buat ngandelin kecepatan, juga tergolong hemat daya buat power yang dihasilkan. Coba nih ya kita buktiin. Sekarang kita coba bandingin juga. Pertama kita mulai dari benchmark dulu deh. Sebagai catatan, setiap pengukuran benchmark dan gaming kita set di mode turbo ya, biar lebih maksimal. Lewat aplikasi Armoury Crate, kalian juga bisa ganti-ganti sih level performanya, mulai dari silent yang lebih tenang, performance yang tengah-tengah, hingga turbo yang lebih gaspol. Masih ada mode manual juga kalau kalian ngerti settingnya. Dari hasil benchmark dengan beberapa software, kelihatan angkanya tergolong kenceng. Tapi gimana kalau kita bandingin dengan saudara kembarnya? Untuk Zephyrus G15 yang kita tes, pakai kombinasi AMD Ryzen 7 6800HS dengan GeForce RTX 3070 Ti. Sementara Zephyrus M16 yang pernah kita tes sebelumnya, varian yang lebih murahnya, dengan Intel Core i7 12700H dan GeForce RTX 3050 Ti. Untuk Cinebench R23 yang lebih fokus ke performa CPU, dengan sama-sama CPU terbaru yang levelnya setara, Ryzen 7 lawan i7, kelihatan bahwa performa Intel 12 Gen masih lebih tinggi baik single core maupun multi-core-nya dibandingkan Ryzen 6000 series. Sementara kalau buat 3D Mark, yang lebih fokus ke performa GPU, jelas RTX 3070 Ti bakal lebih tinggi dibandingkan RTX 3050 Ti yang kita tes. Sementara untuk PC Mark yang lebih merata, masih unggul di G15. Tadi hasil benchmarknya. Nah kalau buat pemakaian aslinya kayak gimana? Karena kita yakin target pasar laptop ini bukan cuma buat gamer, makanya kita mulai dari buat konten. Kita tes pakai Blender untuk render 3D, hasil tergolong kenceng, tapi sama aja kalau buat CPU render lebih unggul di M16, sementara GPU discrete-nya lebih cepat di G15. Untuk Premiere Pro pun juga kalah kebut, baik buat render 1080p ataupun buat di 4K. Kemudian buat game, kita tes semua di 1080p dengan setting mentok kanan dan di LSS-nya on. Buat game tongkrongan macam PES 2021, kita dapat stabil di 160an FPS, walaupun gameplaynya mentok di 60 FPS aja sih. Jelas udah lancar banget. Ya semoga MU mainin segacor itulah musim ini. Buat game balapan, Forza Horizon pun stabil dapat rata-rata di 120-130 FPS. Mulus banget, asal jago aja mainnya. Kemudian untuk game AAA juga kuat berkat GPU yang sampai RTX 3070 Ti ini. Mulai dari Shadow of Tomb Raider yang kebanyakan di atas 100 FPS, walaupun variatif juga sih, bisa naik turun tergantung scene-nya. Lanjut, buat Red Dead Redemption 2, juga rataan gameplaynya ada di 60an FPS. Gitu juga buat Assassin's Creed Odyssey, yang rataan ada di 60-70 FPS. Walaupun kadang ada frame drop juga yang kerasa, tapi nggak sering itu sih. Kebanyakan lancar aja sesuai ekspektasi. Secara umum, game apapun bisa banget sih dimainin di laptop satu ini dengan lancar. Nggak bakal salah lah kalau namanya udah ROG. Untuk suhunya juga terjaga. Untuk daerah WASD yang sering dipencet pas gaming, suhunya ada di kisaran 32 derajat Celcius saja. Sementara di bagian palm rest-nya bisa dibuat 30 derajat. Kalau paling tingginya ada di bagian atas yang bisa sampai 46 derajat, tapi wajar banget sih, soalnya dekat tempat buangan panas. Nah, buat varian harga yang setara, dengan sistem pendinginnya yang sama, ROG Zephyrus M16 hadir dengan Intel Core i9 12 Gen dan RTX 3060. Dari sisi prosesor, bakal makin jauh lagi, tapi grafik cardnya tetap kalah sih sama di Zephyrus G15 ini. Jadi silahkan kalian tentuin aja mana yang lebih kalian perlu. Tadi soal performanya, nah kalau soal baterainya gimana? Katanya lebih hemat daya. Nah dari hasil tes kita, di mode silent, dengan kecerahan layar 50% buat dipakai ngetik sambil dengerin lagu, dalam setengah jam, berkurang sekitar 7% aja. Jadi kasarnya, baterai 90 Wh-nya ini bisa nemenin sampai 7 jam untuk kerja standar, yang mana lumayan banget untuk ukuran sebuah laptop gaming. Banding dengan M16 yang pakai kapasitas baterai yang sama, tapi berkurang sekitar 10% dalam setengah jam untuk mode dan pemakaian yang sama. Jadi selisihnya bisa sampai 2 jam nih, buat ngabisin baterainya dari penuh. Jadi emang terbukti nih, kalau soal ketahanan, Ryzen 7 6000 series ini lebih hemat daya dibandingkan i7 12 Gen. Buat ngisinya lagi juga fleksibel, karena kalian dikasih 2 charger dalam paket penjualan. Charger utama yang gede, yang 240 watt,
pakai colokan DC in biasa, sementara yang lebih kecil, yang 100 watt, pakai port USB Type-C. Beratnya beda, speednya pun juga beda. Kalau pakai yang gede, dalam setengah jam bisa keisi 45%. Sementara kalau yang kecil, sekitar 32%. Kalau lagi mau kerja di luar, yang nggak perlu dai besar, misalnya buat ngetik atau browsing aja, bisa bawa yang kecil aja yang lebih nyaman. Tapi kalau buat gaming, kudu pakai yang 240 watt, soalnya charger 100 wattnya ini nggak kuat buat ngangkat GeForce RTX-nya. Bahkan mode turbo dan manual, cuma bisa nyala kalau pakai charger yang gede. Sama kekurangannya, kalau pakai charger yang kecil, satu port USB Type-C jadi kepake, dan kerasa panas di palm rest yang deket portnya itu. Selebihnya, untuk fitur hardware-nya hampir sama persis dengan Zephyrus M16, yang artinya udah mantep banget. Bedanya cuma nggak ada port Thunderbolt aja di sini, karena eksklusif buat Intel, jadi diganti USB Type-C biasa. Jadi untuk portnya, di sebelah kiri ada port DC charger, HDMI, port Ethernet, satu port USB Type-A, dua port USB Type-C, serta audio combo jack. Sementara di sisi kanan, ada satu lagi port USB Type-A, micro SD reader, serta Kensington lock. Soal audio juga ajib nih. Berkat speakernya, dengan dua woofer dan dua tweeter yang ngadep atas, jadi lebih bening suaranya, karena langsung arah ke arah pengguna. Apalagi dengan tuning dari Dolby Atmos. Kalau masih kurang pas buat kuping kalian, masih bisa diatur lagi kok via Dolby Access. Kalian bisa pilih preset yang udah disiapin, atau kalau mau atur equalizer secara manual juga bisa, biar makin jos. Gak lupa juga, udah ada AI Noise Cancellation yang bisa ngurangin noise di sekitaran dengan signifikan. Tinggal nyalain aja lewat software Armoury Crate. Kira-kira kayak gini lah hasil keluar dari speaker defaultnya. Kemudian buat meeting online misalnya, bisa pakai kamera 720p yang udah built-in. Softwarenya pun juga udah termasuk OS Windows 11 dan Office for Main Student 2021, jadi udah tinggal pakai aja yang penting-penting mah. Nah, itu dia tadi ROG Zephyrus G15. Kira-kira nangkep kan ya? Kenapa kita bilang laptop ini cocok banget buat kita? Dan juga mungkin buat kalian juga. Layar cakep, performa kenceng, dan kita juga suka desainnya yang subtle kayak gini, nggak terlalu gaming nyala-nyala gimana banget. Kalau dibandingin sama Zephyrus M16, mungkin tadi kita udah jelasin ya plus minusnya, dan kira-kira mana yang menurut kalian paling pas, silahkan tentuin aja. Jadi gimana? Kira-kira laptop ini cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Boleh komen-komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, boleh cek juga rekomentar.com. Kita bakal kasih rekomendasi yang paling sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Oke, sebentar segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios!